Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rahmawati dari Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas sedikit tentang apa itu psikologi dakwah. Psikologi dakwah dan ruang lingkup. A. Psikologi sebagai ilmu. B. Kritik psikologi barat. C. Psikologi agama. D. Psikologi Islam. Psikologi sebagai ilmu. Psikologi atau ilmu jiwa mestinya dikatakan sebagai ilmu yang berbicara tentang jiwa, sebagaimana lazimnya definisi ilmu pengetahuan. Tetapi psikologi tidak berbicara tentang jiwa. Ia berbicara tentang tingkah laku manusia yang diasumsikan sebagai gejala dari jiwanya. Penelitian psikologi tidak pernah meneliti tentang jiwa manusia. Yang diteliti adalah tingkah laku manusia melalui perenungan, pengamatan, dan laboratorium. Kemudian dari satu tingkah laku dihubungkan dengan tingkah laku yang lain. Selanjutnya dirumuskan hukum-hukum kejiwaan manusia. Psikologi dakwah dan ruang lingkupnya. Banyak definisi telah dibuat untuk merumuskan pengertian dakwah, yang intinya adalah mengajak manusia ke jalan Allah agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Dalam bahasa Arab, dakwat atau dakwatun biasa digunakan untuk arti, undangan, ajakan, dan seruan, yang semuanya menunjukkan adanya komunikasi antara dua pihak dan upaya mempengaruhi pihak lain. Kritik terhadap psikologi barat. Seorang psikologi asal Korea, Wee Chol Kim 1990, mengkritik tentang psikologi barat, menyamaratakan pandangan psikologinya sebagai human universal dengan menawarkan konsep psikologi pribumi atau the indigo's psychology. Menurut Kim, manusia tidak cukup dipahami dengan teori psikologi barat karena psikologi barat sesungguhnya hanya tepat untuk mengkaji manusia barat sesuai dengan kultur sekuler yang melatar belakangi lahirnya ilmu itu. Untuk memahami manusia di belahan bumi lain, di Jawa Timur misalnya, harus digunakan pula basis kultur di mana manusia itu hidup. Secara sederhana, psikologi sering disebut sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang merupakan gejala dari jiwanya. Sedangkan pengertian atau definisi yang lebih terperinci menyebutkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku lahiriah manusia dengan menggunakan metode observasi secara objektif seperti terhadap rangsangan atau stimulus dan jawaban atau bisa disebut juga respon yang bisa menimbulkan tingkah laku. Psikologi manusia menurut Al-Quran antara lain tentang nafs atau jiwa atau sistem nafsani. Kedua, kualitas nafs dan tingkatannya. Ketiga, sistem kerja nafs. Keempat, tentang qalb atau hati. Kelima, tentang nurani. Keenam, tentang akal. Ketujuh, tentang syahwat. Dan yang terakhir, tentang hawa atau bisa disebut juga dengan hawa nafsu. Psikologi Islam antara lain: pertama, worldview. Kedua, psikologi Islam atau psikologi Islami. Ketiga, psikologi Islam mutakhir. Keempat, dikti singgung. Kelima, metodologi psikologi Islam. Keenam, tafsir tematik. Ketujuh, urgensi perkembangan konseling agama. Dan yang terakhir, agenda islamisasi psikologi. Ada beberapa ciri-ciri perilaku manusia. Antara lain, pertama, memiliki kepekaan sosial. Kepekaan sosial artinya kemampuan untuk menyesuaikan tingkah laku dengan harapan dan pandangan orang lain.
karena manusia adalah makhluk sosial dan selalu membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Maka manusia selalu memperhatikan harapan dan keinginan orang lain. Perilaku seseorang di hadapan orang tua pasti berbeda dengan perilakunya di hadapan anak muda atau anak-anak. Demikian juga perilaku di hadapan orang yang sedang sedih, berbeda dengan apa yang dilakukannya di depan orang yang sedang bersukaria. Jika seorang menemukan bola di lapangan, maka ia akan menendangnya. Tetapi jika ia menemukan bola di dalam masjid, maka ia tidak akan menendangnya, tetapi memungutnya untuk dipindahkan ke tempat lain. Yang kedua, memiliki kesinambungan tingkah laku. Apa yang dilakukan oleh manusia setiap harinya bukanlah perbuatan yang sporadis atau timbul dan hilang di saat-saat tertentu, tetapi selalu ada kelangsungan atau kontinuitas. Apa yang dilakukan hari ini merupakan lanjutan dari hari kemarin, atau awal dari suatu rencana jangka panjang. Mahasiswa yang sedang duduk di ruang kuliah hari ini misalnya, bukan sebuah peristiwa tunggal, tetapi merupakan tindak lanjut dari program belajar sebelumnya, ketika di taman kanak-kanak, kemudian SD, SMP, SMA, dan kemudian ikut tes masuk perguruan tinggi. Ketiga, memiliki orientasi pada tugas. Setiap hari manusia pasti tidur. Bagi mahasiswa yang rajin atau pekerja profesional, tidur bukan semata-mata karena mengantuk, tetapi diorientasikan pada tugas besok. Ketika mahasiswa akan ujian semester besok pagi misalnya, maka kemudian acara televisi sepanjang malam itu bagus, maka mahasiswa itu secara sadar mematikan pesawat televisinya dan kemudian pergi tidur karena ingat besok akan ujian. Begitupun seseorang yang disiplin menabung adalah karena sadar bahwa di hari-hari mendatang ia sadar akan membutuhkannya banyak biaya untuk program-program keluarga ataupun karirnya. Keempat, memiliki usaha dan perjuangan. Seekor cecak di dinding kelihatan sedang berusaha untuk menangkap nyamuk yang mendekat. Apa yang dilakukan oleh cecak tersebut memang merupakan usaha juga, tetapi terbatas usaha untuk memperoleh apa yang disediakan oleh alam. Kelima, memiliki keunikan. Perilaku manusia bersifat unik, artinya hanya dia sendiri, berbeda dengan yang lain. Karena pengalaman manusia berbeda-beda, maka aspirasi, selera, dan kecenderungannya juga berbeda-beda. Hal ini berakibat pada perbedaan perilaku yang berbeda pula. Setiap orang adalah dirinya dibentuk oleh pengalaman hidupnya masing-masing. Beberapa faktor personal atau biologis. Pendapat bahwa motif biologis sangat dominan dalam mempengaruhi tingkah laku manusia, terutama dianut oleh teori psikoanalisanya, Freud. Teori ini betapapun dapat membantu seorang dai memprediksi tingkah laku mad'u, karena pada dasarnya manusia memang makhluk biologis yang mempunyai syahwat atau keinginan-keinginannya. Motif biologis yang mempengaruhi perilaku manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, kebutuhan makan, minum, dan istirahat. Kedua, kebutuhan seksual. Kedua, faktor sosiopsikologis. Faktor sosiopsikologis adalah faktor karakteristik yang disebabkan oleh proses sosial yang dialami oleh setiap orang, dan karakteristik ini mempengaruhi tentang tingkah lakunya. Banyak teori tentang hal ini, tapi dalam buku ini akan disebut secara singkat. Faktor-faktor tersebut ada yang bersifat efektif, kognitif, dan juga konatif kebiasaan. Antara lain, A. Motif ingin tahu, B. Motif kompetensi, motif cinta, motif kebutuhan akan nilai dan makna hidup, motif harga diri, kebutuhan memenuhi diri, sikap, dan emosi. Ketiga, faktor situasional.
Jika kita berada di lapangan, kemudian menemukan sebuah bola, maka secara refleks kita menendang bola tersebut. Tetapi jika bola itu kita temukan di dalam masjid misalnya, maka dorongan untuk menendang bola itu tidak ada atau kurang. Kecenderungan itu terjadi pada seorang pemain bola maupun bukan. Perilaku itu bukan didorong oleh faktor personal, tetapi lebih oleh faktor situasional, yaitu bahwa suasana di lapangan bola mendorong untuk menendang bola, sedangkan suasana masjid justru mendorong untuk tidak menendang bola. Itulah contoh pengaruh situasional yang mempengaruhi tingkah laku. Keempat, faktor kerohanian. Secara psikologis, adanya kebutuhan yang dirasakan oleh manusia dapat menimbulkan gangguan jiwa dan kesukaran emosi. Jika ia ingin memenuhi kebutuhan itu, jika kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi, maka seorang akan merasa tidak enak, gelisah dan kecewa. Sebaliknya, jika terpenuhi, maka pada saat itu orang merasa senang, riang, dan optimis. Dan yang terakhir, faktor agama. Psikologi agama memusatkan perhatiannya pada beberapa besar keyakinan. Agama mempengaruhi perilaku manusia. Pandangan ini dianut oleh banyak ahli, bukan juga oleh penentu kebijakan pembangun nasional di Indonesia. Keberhasilan kampanye penduduk atau keluarga berencana di Indonesia misalnya di negara Islam lainnya gagal, antara lain karena melibatkan para ulama, baik dalam merumuskan program maupun dalam kampanye. Keyakinan agama mempengaruhi perilaku manusia bukan hanya secara individual, tetapi juga sosial. Psikologi dakwah melalui media massa. Massa ialah kumpulan orang banyak, ratusan, ribuan, atau jutaan yang berkumpul untuk sementara. Karena adanya kepentingan sementara, kumpulan massa dewasa ini bisa dimaksudkan kumpulan dalam satu tempat, atau stadion misalnya. Bisa juga berarti berkumpul secara psikologis, misalnya penonton siaran televisi yang terbesar di pelosok tanah air, tetapi secara serentak dan sesaat sedang menyaksikan acara bersama di televisi. Jadi, dakwah kepada massa adalah dakwah kepada orang-orang yang belum tentu menyiapkan diri untuk menerima pesan dakwah. Mereka boleh jadi terkonsentrasi di suatu daerah, bisa juga tersebar di seluruh pelosok Indonesia, atau bahkan di negeri lain. Jika dakwah kepada seorang atau sekelompok orang dapat dilakukan secara langsung melalui komunikasi interpersonal, maka dakwah kepada sejumlah besar orang yang terbesar di berbagai tempat harus memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi massa. Komunikasi massa ialah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa kepada sejumlah orang besar. Komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, tidak dikenal namanya satu persatu, melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Jadi kehadiran media massa terlepas dari isi pesannya sudah membawa efek besar, terutama pada pola hidup masyarakat. Menurut Prof. Dr. Zakiyah Darajat, 83% perilaku manusia itu dipengaruhi oleh apa yang dilihatnya, 11% dari apa yang didengarnya, dan 6% sisanya merupakan gabungan dari berbagai stimulus yang diterimanya. Dalam perspektif ini dapat dibayangkan sebagaimana peranan tayangan televisi dalam membentuk kepribadiannya masyarakat, terutama generasi muda yang masih sangat suka menonton televisi. Jika pemerintah atau orang tua tidak berhasil menanamkan filter budaya,
dan agama dalam dada generasi muda dalam menghadapi siaran televisi asing yang cenderung tak bermoral. Maka saat diramalkan bagaimana kepribadian bangsa Indonesia ini 20 tahun yang akan datang, dari masalah ini orang tua juga harus menyadari bahwa peran nasihat orang tua itu hanya 11% dalam membentuk kepribadian anak. Dalam hal ini, contoh teladakanlah yang paling efektif dalam pendidikan keluarga. Dalam hal-hal yang bersifat konsumtif, atau misalnya mode minuman, rokok, dan sebagainya, pesan komunikasi massa lebih berpengaruh terhadap efektif dan behavioral dibanding aspek kognitif iklan. Peringatan akan bahayanya merokok pada iklan rokok sama sekali tidak berpengaruh. Efek kehadiran komunikasi massa yang lebih serius sebenarnya adalah pada penjadwalan kegiatan masyarakat. Dengan tersebarnya televisi di rumah-rumah, kantor-kantor, dan pusat-pusat perbelanjaan, maka irama kegiatan masyarakat sepertinya diatur oleh jadwal acara televisi. Ketika serial Sidol Anak Betawi ditayangkan, misalnya, banyak orang yang mengubah acara rapat, kondangan, bahkan pengajian karena ingin menonton Sidol. Anak-anak biasanya waktu maghrib berada di musola, masjid untuk mengaji juga berubah polanya mengikuti acara televisi. Bahkan sidang kabinet pernah ditunda karena seluruh menteri ingin menyaksikan pertandingan tinju Muhammad Ali di layar televisi. Demikian juga secara langsung pertandingan sepak bola mengubah jadwal kegiatan masyarakat. Berkali-kali koran dan juga televisi menayangkan jalan-jalan kota Jakarta yang lenggang pada event-event tertentu yang menarik perhatian publik, padahal biasanya jalan-jalan itu sangat padat. Sekian dari saya, bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.